Assalamualaikum, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini kami akan membagikan salah satu resep yang sudah lama di request kalian ya, yaitu bakpao. Cuma ini sengaja saya bagikan dulu yang versi bakpao karakter, karena ini kan trial pertama saya bikin bakpao. Jadi biar semakin menantang, sengaja saya coba versi yang ribet dulu ya, biar tambah greget gitu. Dan ternyata meskipun tanpa telur, hasilnya lembut. Tuh, coklatnya benar-benar melting. Mantap kan? Oke, let's get started on today's lesson. Mohon perhatian Anda. Resep baru The Hasan Video telah dibagikan. Para penonton yang telah punya cukup kuota, dipersilahkan untuk menonton dengan seksama. Bahan dan cara membuat. Ini saya menggunakan resep bakpao Nyonya Lim. By the way, rest in peace buat beliau. Oke, sekarang kita buat dulu bahan biangnya. Yang dibutuhkan yaitu 65 gram tepung terigu serbaguna. Atau untuk warna bakpao yang lebih putih, gunakan terigu protein rendah. 1,5 sendok teh ragi instan atau setara dengan 5,5 gram. 50 ml air hangat. Hangatnya jangan terlalu kepanasan ya, karena nanti bikin kerja raginya mati. Aduk rata, lalu tutup adonan dengan plastik atau kain bersih. Biarkan sekitar 10-15 menit. And 15 minutes later, setelah 15 menit tampilannya seperti ini. Permukaannya itu kasar, artinya raginya masih aktif. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung tangmin. Jika tidak ada, bisa diganti dengan terigu protein rendah ya. Fungsi tepung tangmin ini membuat warna bakpao menjadi putih cantik, dan terigu protein rendah itu warnanya lebih putih dibandingkan dengan terigu protein sedang maupun protein tinggi. 85 gram tepung terigu, boleh protein sedang atau protein rendah. 3 sendok makan gula pasir, di resep aslinya itu 5 sendok makan ya. Ini sengaja saya kurangi. 2,5 sendok makan mentega putih. Penggunaan mentega putih ini agar warna bakpaonya jadi putih kinclong ya. But anyway, if you want to replace it with the butter or margarine instead of the shortening, it would be okay, cause it's just according to taste actually. Oke, ini saya aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya bersih. Selanjutnya, masukkan 60-70 ml air, atau bisa juga diganti dengan susu cair. Uleni adonan hingga kalis elastis. Ini sengaja menggunakan tangan karena kan diulen sebentar saja itu sudah cepat ya kalisnya. Oke, tuh lihat, sudah cukup elastis ya. Dan karena saya menggunakan teknik 1 kali proofing, sekarang adonannya langsung saya bagi seperti ini, lalu diwarnai sesuai selera. Cara mewarnainya seperti ini. Sebenarnya sih, agar warnanya nggak belepotan waktu proses pewarnaan, sebaiknya ya menggunakan sarung tangan. Setelah diwarnai, selanjutnya timbang adonan dengan berat sesuai selera. Ini saya timbang masing-masing menjadi 50 gram. Kemudian, bulatkan adonan yang sudah dibagi tadi agar nantinya bentuk bakpao bisa cantik mulus ya. Jadi di langkah ini sangat menentukan. Adonannya benar-benar harus mulus saat dibulatkan. Berikutnya,
isi adonan sesuai selera. Ini saya isi dengan tumisan bakso kesukaan si Krucil. Isian lain ada coklat, jadi dibulatkan begini biar lebih mudah ngebentuknya. Ini adalah coklat batang yang dimasak dengan sedikit susu cair lalu disimpan di kulkas. Setelah agak keras dibentuk bulat-bulat begini. Lalu juga ada abon kering. Oke, silahkan diisi sesuai selera. Setelah semuanya diisi, sekarang waktunya dibentuk. Yang pertama saya bentuk jadi anak ayam dulu ya. And here is the way. Wow, lucu kan ya? By the way, jika adonan terlalu lembek karena penggunaan pewarna cair, silahkan taburi dengan terigu seperti ini. Dengan begitu adonannya bisa lebih kokoh dan mudah dibentuk. Hasilnya juga jadi lebih cantik kan ya? Oke, lanjut ke bentuk berikutnya. Abaikan tangan saya yang belepotan pewarna begini ya. Kukunya jadi hitam-hitam, kesannya jadi dekil dan jorok banget ya. Silahkan diambil ilmunya saja. Yang nggak bagus jangan ditiru. Dan please deh, nggak perlu ngebully ya. Bisa-bisa pahala kamu jadi buat aku semua deh. Oke, just forget it. Nah, yang ini ternyata jadi kura-kura ya. Untuk matanya, ini saya menggunakan edible pen. Jadi, edible pen ini adalah pena khusus yang biasa digunakan untuk melukis di kanvas makanan. Untuk puding lukis juga saya menggunakan ini ya. Ini dulu saya belinya di Tokopedia. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 15.000 per buah. Dan ini cara lain membuat rumah kura-kuranya, yaitu menggunakan kaleng bekas SKM. Sementara untuk pola lubangnya bisa menggunakan tutup dari botol pewarna ya. Jadi, tidak harus menggunakan cutter atau plancher untuk membuat pola bulatnya ya. Berikutnya, kita bikin teddy bear. Oh, lumayan lucu kan ya? Dan ini teddy bear yang berkuping versi coklat. And the next is the way on how to make the Keroppi character. Dan selanjutnya adalah cara membuat karakter Keroppi. Seperti ini ya caranya. Dan yang terakhir yaitu karakter Hello Kitty Pink. Sebenarnya jika nggak ada edible pen, untuk pembuatan detail karakternya ini bisa full menggunakan adonan bakpao. Tapi pastinya lebih rumit dan harus lebih telaten lagi. Dan ini saya bikin 2 kali resep. Yang pertama jadi 9 bakpao.
Dan yang kedua, karena adonannya dipakai mainan si kerucil, jadi cuma 7 buah saja ya. Well guys, jika sudah dibentuk semua, sekarang bakpaunya didiamkan sekitar 30 menit hingga bakpao mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan plastik wrap atau kain, dan ini saya cuma menggunakan lembaran plastik kresek. 30 menit kemudian, ini dia, bakpaunya sudah mengembang. Selanjutnya, panaskan kukusan. Setelah panas, masukkan bakpao. Jangan terlalu penuh ya, jadi diberi jarak gitu, biar nantinya nggak berdempetan. Tutup dan kukus selama 10 menit, atau maksimal cukup 12 menit. Intinya saat mengukus itu jangan terlalu lama, karena nantinya hasilnya jadi rawan keriput ya. And 11 minutes later, setelah matang, matikan kompor. Tapi ini tutupnya jangan langsung dibuka, kita biarkan dulu selama 10 menit. Dengan begitu nantinya hasil bakpao jadi nggak rawan berkerut dan nggak rawan kempes. 10 menit kemudian, ini dia, bakpao karakter ala The Hasan Video sudah jadi. Untuk hasil pertama ini sudah lumayan cantik kan ya? Oke, ternyata ada banyak cara agar bakpao bisa mulus tanpa kerut. Cara lainnya yaitu ketika bakpao sudah matang, buka sedikit kukusan seperti ini agar uapnya keluar pelan-pelan selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit sekarang kita buka. Masih agak lumayan juga ya. Cuma si teddy bear-nya ini agak penyok sedikit, but it's okay. For the result, I think it's not so bad. So, kesimpulannya, resep bakpao Nyonya Lim ini sangat recommended banget ya. Karena walau tanpa telur, di hari kedua juga masih empuk. Yang terpenting setelah bakpao dingin langsung dikemas di plastik begini, jadi bisa awet empuknya. Wah, kalau cantik begini, cocok banget nih buat ide usaha rumahan. Untuk harganya sih, saya lihat ada yang jual sekitar 2.500 sampai 7.000 rupiah per buah. Jadi tergantung pangsa pasar gitu. Dan kapan hari itu saya pernah beli di Madiun Kota, 1 buah bakpao karakter dengan berat adonan sekitar 50 gram begini, harganya 6.000 rupiah ya. Untungnya lumayan banyak kan ya. By the way, kenapa sih saya lebih memilih menggunakan teknik proofing 1 kali? Karena menurut saya hasilnya itu jadi lebih mulus. Waktu itu pas bikin ketiga kalinya, itu kan saya coba proofing 2 kali dengan waktu proofing pertama sekitar 30 menit. Nggak taunya adonannya itu jadi kasar seperti ini, terlihat seperti overproof. Padahal kan cuma di proofing 30 menit, nggak yang sampai 45 menit atau 1 jam lebih. Atau mungkin karena waktu itu saya menggunakan terigu protein tinggi, jadinya kasar begini. Saya juga kurang tahu ya. Yang jelas, ketika saya tanya Mbah Google gitu, beberapa faktor kenapa adonan berpori besar itu sebagai berikut. Dan saya jadi mikir, ya juga ya, resep Nyonya Lim ini nggak ada garamnya. Padahal kan fungsi garam itu salah satunya membuat adonan jadi lebih kokoh. Jadi untuk penahan pengembang. So, mungkin akan lebih baik lagi jika di resep ini ditambahkan sejumput garam ya. Kira-kira seperti itu. Okay guys, I think it's enough. So there we go everybody on how to make the steamed bakpao character. Yakinlah, sip banget kaya lah yuk. Ya wis, moga-moga gawa manfaat gue rika-rika pada lah ya. Matur thank you lah gue telur-telur kafe. Wassalamualaikum.